Next question please. Sudah ada 85 pertanyaan Bante. Luar biasa, ini belum sempat kita jawab, sudah 2,5 jam kita ini Bante. Ya. Baik, saya akan bacakan ya dari Eni. Anak saya cowok 18 tahun memiliki hubungan kurang baik di dalam keluarga. Tidak suka atau dendam kepada orang tua sifatnya. Dan sudah tidak mau berbicara kepada kami orang tua dan adik-adiknya. Mengatakan kami bukan orang tua yang baik terhadap adik-adiknya juga. Oh, ini iri terhadap adik-adiknya. Padahal kami sangat menyayangi dia. Dan selama ini dia juga sakit sinus akut sakit-sakitan. Dia menyalahkan semua ini kepada kami. Keputusan yang kami buat di masa kecil maupun saat sekarang termasuk menyalahkan. Tidak mau mengobati sakitnya katanya. Mohon saran Bante dan Pak Adi. Silakan Bante. Iya. Ya, kasihan juga punya anak yang kebetulan sakit. Cuman dia juga mungkin sulit menerima kondisinya yang sakit itu. Mungkin juga karena dia masih masa remaja ya, 18 tahun, masa memberontak. Jadi dia suka menyalahkan orang lain. Hal ini ya wajar saja. Artinya ya untuk anak-anak seusia itu mungkin saja masih bisa menyalahkan yang lain. Nah sekarang problemnya adalah bahwa kalau sekarang anak menganggap orang lain salah, kadang-kadang karena dia juga bisa jadi kurang memahami hidup ini sebetulnya dari cara berpikir kita. Jadi orang lain benar atau orang lain salah, sebetulnya dilihat dari sudut pandang kita. Kalau orang lain itu misalnya orang tua sudah merawat, orang tua ya sudah melakukan yang semampunya yang dia bisa, karena orang tua kan bukan serba bisa. Orang tua sudah melakukan yang semampunya, anak masih menganggap salah. Lalu kita jadi ingat juga mungkin yang dikatakan oleh Pak Po, nanti ayatnya, oh kita duduk di celah, berdiri juga di celah. Artinya bahwa orang tua, kalau anak ini sudah nggak suka sama orang tua, apa saja yang dilakukan oleh orang tua itu juga salah. Memilih dokter A misalnya, atau memilih keputusan A misalnya. Orang tua ini nggak ngerti apa-apa, milihnya A. Memilih B juga salah, memilih C juga salah, karena prinsipnya mungkin dia nggak suka dengan orang tua. Ibaratnya orang pakai kacamata hitam, sehingga dia melihat dunia ini ya hitam semua. Dia melihat orang tua apa saja yang dilakukan salah, berdiri salah, duduk salah, ngomong salah, nggak ngomong ya salah. Nah sekarang bagaimana menjembatani hal ini? Kebencian tentu tidak akan berakhir dengan kebencian. Kebencian itu justru akan berakhir dengan cinta kasih. Artinya bahwa kalau sekarang kita juga nggak suka sama anak itu, kita juga marah, ya aku ini sudah berjuang habis-habisan, ngapain kamu kok malah tetap nggak suka sama saya, kamu masih menyalahkan saya. Kebencian dilawan kebencian, akhirnya terjadi perpecahan. Mungkin anak itu malah jadi keluar dari rumah, nggak pulang, dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang bagaimana? Cinta kasih. Bahwa anak ini lahir di dunia ini kan juga karena orang tua. Sekarang anak ini punya kelakuan yang tidak baik. Berarti sekarang saya tugas sebagai orang tua adalah tetap memberikan pikiran cinta kasih kepada dia. Jadi kita kalau muncul jengkel sekali, karena namanya orang tua juga manusia, toh dia jengkel sekali. Waduh, anak ini kalau tahu begini dulu nggak aku lahirkan ini. Tapi ya sudahlah, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kita pertama adalah memancarkan cinta kasih dulu kepada anak. Yang kedua, kita mengajak dia kalau bisa berkomunikasi dengan dia. Jadi kita bertanya, kenapa sih nak, kamu kok selalu menganggap kita salah? Terus nih, kalau menurut kamu sekarang yang benar gimana? Sudah, saya turuti dah. Kamu sekarang menurut kamu yang benar gimana? Mungkin dengan cara itu ada terjalin komunikasi. Atau mungkin kita menggunakan orang ketiga. Jadi anak ini nurutnya sama siapa sih sebetulnya? Mungkin sama orang tua dia nggak nurut, tetapi sama kakaknya mungkin dia lebih nurut. Atau dia sama pamannya atau sama neneknya dia nurut. Oke, kita lewat orang lain saja. Mungkin neneknya. Tolong dikasih tahu lah ini anakku nih, aduh, kita sudah habis-habisan berjuang.
sudah habis-habisan untuk mengusahakan dia yang terbaik, masih aja dia nggak mau, masih aja dia nyalahkan. Nah, mungkin dengan orang ketiga yang memberikan nasihat bisa, dan sekaligus karena usia bertambah, pengalamannya bertambah, mungkin juga pola pikirnya dia juga berubah, ya. Jadi nomor satu, jangan dilawan dengan kebencian, tapi lawanlah dengan cinta kasih, sering memancarkan cinta kasih kepada anaknya, terutama kalau kita sedang berpikir negatif. Yang kedua adalah dengan memberikan komunikasi yang lebih banyak kepada anak-anak. Jadi memberikan waktu yang lebih banyak untuk berkomunikasi kepada anak, supaya kalau terjadi kesalahpahaman, lebih mudah diselesaikan. Kemudian yang ketiga, cobalah mencari orang lain yang siapa tahu bisa memberikan nasihat yang lebih baik kepada anak untuk memperbaiki hubungan, untuk lebih terbuka hubungan dengan orang tua. Dan sambil menunggu usianya juga bertambah, menjadi dia lebih dewasa dan matang. Karena ini sekarang masih usia puber, usia remaja. Saya kira begitu. Silakan Pak Bu, atau mungkin Pak Adi pasti nampaknya dengan lebih baik. Baik, silakan Dr. Adi. Oke, terima kasih. Saya tambahkan sedikit saja ya. Dari pengalaman saya membantu klien saya. Jadi ceritanya begini, ada seorang klien, sepasang suami istri datang ke saya dan mereka menceritakan anak mereka yang saat itu SMP ya, umur 15 kalau nggak salah itu sama bapaknya tuh bencinya luar biasa. Jadi si papanya sampai sedih, sampai nangis-nangis, sampai frustrasi. Si papa nyalakan si mama nyalakan papanya, udah pokoknya rame dah. Terus saya bilang sama si papanya, yang kamu harapkan ini apa? Dia bilang, ya saya mau anak tuh mau sama saya. Soalnya setiap kali kalau saya masuk kamarnya, itu pasti saya dimarah, saya dimaki, saya diusir. Nah ini kan saya papanya loh, ini kan rumahnya rumah saya ini. Loh saya masuk kamarnya kok diusir? Saya bilang, oke. Perhatikan baik-baik bagaimana vibrasi pikiran bekerja, saya bilang. Coba kamu tutup mata, saya bilang, kamu tutup mata. Sudah. Terus kamu coba pura-pura bayangkan kamu tuh masuk ke kamar anakmu. Sudah terbayang rumahmu sudah. Kamu coba pura-pura melangkah jalan dan sekarang mau masuk ke kamar anakmu. Kamu tuh anakmu ada di dalam kamar. Ya, perasaanmu tuh gimana? Yang muncul di pikiranmu tuh apa? Wah, yang muncul di pikiranku nih marah. Loh kenapa kok marah? Ini mesti nanti pasti aku diusir ini. Pasti nolak, pasti nggak mau. Terus saya bilang buka mata. Ya itu yang bikin masalah. Karena kamu mengirimkan vibrasi negatif ke anakmu. Tolaklah saya, jadi saya bisa marahlah saya, usirlah saya. Terus dia bilang, loh terus solusinya bagaimana? Saya bilang ya Anda harus mengubah pikiran Anda terhadap si anak. Jadi bagaimana? Ya saya bilang, ya sudah tutup mata lagi, ulangi saya bilang. Coba kamu bayangkan waktu anak ini masih kecil, waktu kamu masih merasakan, aduh senangnya gendong dia di pelukanmu, gimana? Bisa, waktu dia kecil, oke. Gimana perasaanmu kalau kayak gini? Aduh ini senang banget hatiku, bahagia. Saya bilang, naikkan perasaanmu ya, naikkan perasaanmu intens sekali sudah enak. Tetap pegang perasaan ini. Sekarang pura-puranya ini, kamu yang sudah anakmu besar, kamu bawa perasaan bahagia ini, cinta ini, kamu sekarang coba mendekati anakmu, masuk ke dalam kamarnya sekarang. Anakmu yang sudah SMP ini. Gimana perasaan? Senang saya. Bagaimana? Oh, satu hal. Sebelum masuk ke kamar, saya bilang, kamu bayangkan anakmu di depan kamu, anakmu yang dewasa ini. Sudah. Coba kamu kirimkan perasaan cinta yang kamu rasakan ini sebenarnya kan meta bawana kan sebenarnya. Kamu pancarkan cinta kasih ini kepada anakmu. Gimana? Iya, saya lihat wajahnya tersenyum. Ya sudah, setelah lihat wajahnya tersenyum sudah enak, kamu juga enak. Sekarang kamu bayangkan masuk ke kamar anakmu. Terus bagaimana anakmu reaksinya? Baik tuh. Sebelumnya marah-marah, ngusir-ngusir. Nah, terus saya bilang buka mata. Tugas kamu adalah sebagai orang tua, suami istri, saya bilang, setiap hari ya mau tidur ataupun bangun tidur, kebetulan dia seorang Buddhis ya, kalian mereka Buddhis, duduk tenang, lakukan meditasi cinta kasih, pancarkan meta ini kepada anakmu. Lakukan setiap hari minimal sehari sekali, kalau bisa 2 kali 3 kali lebih bagus. Jangan nawar saya bilang. Ya jadi anaknya enggak jumpa saya. Enggak sampai seminggu ya, Bante ya, Pak Dr. Po.
Saya di WA oleh istrinya. Ini mereka kan kenal saya. Jadi di WA istrinya bilang, Pak Adi, saya tidak tahu apa yang Pak Adi lakukan, tapi ini anak kami sekarang ini sama papanya ngalem. Baik, loh. Itu kan progres yang bagus dong. Ya sudah, seminggu lagi saya diupdate lagi kondisinya. Oh, saya tidak tahu harus sedih atau bahagia, dia bilang. Loh kenapa, saya bilang. Anak kami lagi sakit. Terus, tapi ini anaknya tuh minta papanya nemenin, minta papanya masakan spaghetti, minta papanya yang cerita, ngobrol sama dia. Saya bilang, ini adalah berita yang sangat baik. Update yang terakhir saya terima sekian tahun yang lalu, bapaknya jemput anaknya pulang sekolah, kemudian sudah sore kan pulang sekolah, mampirlah di sebuah kayak depot atau warung atau resto lah mereka makan. Waktu mereka lagi duduk sambil makan ngobrol, tiba-tiba ada teman papanya datang. Papanya ketemu sebentar, jabat tangan, ngobrol-ngobrol sebentar, terus teman papanya pergi. Terus waktu papanya duduk lagi, mau lanjut makan, si anak perempuan ini panggil pelayannya. Sini mas atau mbak, tolong makanan ini dibungkus. Bapaknya bilang, loh, saya ini belum selesai makan loh. Dia bilang, apa? Saya tadi lihat papa, nggak nyaman sama temannya papa. Wajahnya papa tuh nggak enak. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi saya tahu papa hatinya nggak nyaman. Buat apa kita kumpul sama orang gitu kalau papa nggak nyaman? Udah, bungkus saja Pak, kita makan di rumah dengan hati yang lebih nyaman. Kata mamanya apa? Belum pernah anak ini menunjukkan empati seperti ini pada papanya sebelumnya. Nah, itu terjadi karena persepsi orang tua berubah. Orang tua mengirimkan meta terus-menerus. Dan sekarang ini anak yang sangat baik. Jadi persepsi kita akan membentuk si anak. Ya, itu satu. Satu lagi. Ada anak yang sudah 3 bulan nggak masuk sekolah. Pokoknya nggak masuk sekolah. Anak SMA kelas 1. Mama papanya pusing. Saya bilang sama mamanya, udah gini aja. Kamu setiap pagi, ya dia seorang Kristen, bilang kamu ada nggak saat teduh? Ada, pagi-pagi jam 5 saya bangun, saya biasanya saat teduh saya doa. Oke, kamu doakan anakmu, kemudian setelah itu kamu bayangkan anakmu tuh pergi ke sekolah. Pikiranmu tuh harus pikiran anakmu yang masuk sekolah. Lupa, tapi kan dia sudah 3 bulan nggak masuk sekolah. Iya, karena pikiran kamu terus memancarkan kamu nggak sekolah. Yang dia lakukan konsisten, nggak sampai 1 minggu, anak ini pagi-pagi kedok-kedok pintu kamar mamanya, dan saya sudah pesan. Kalau nanti dia kedok-kedok pintu kamarmu dan minta disiapkan seragam atau makan pagi, kamu harus bilang, oke, bagus kok, sekarang waktunya sekolah. Jangan bilang gini, loh, dungaren, tumben, udah 3 bulan gak mau sekolah, sekarang tiba-tiba mau sekolah. Ini nanti Surabaya hujan besar, banjir loh. Ojo loh, saya bilang, gak boleh lakukan itu. Apa yang terjadi? Anak ini berangkat sekolah. Kenapa? Karena orang tuanya punya ekspektasi, pengharapan positif yang dipancarkan kepada anaknya lewat komunikasi batin. Jadi kita sebagai orang tua perlu introspeksi lah. Ya, memang kita nggak sempurna. Ya, kita sempurna karena tidak sempurna, kan begitu. Ya, jadi kita perlu melihat juga dari perspektif anak. Dan besar kemungkinan, saya tidak tahu, tapi besar kemungkinan dari apa yang saya temukan, kondisi sakit-sakitnya anak ini, terutama sinusnya, itu biasanya disebabkan oleh emosi yang intens. Nah, kemarahan yang ada dalam dirinya dia itu akan bisa mempengaruhi kesehatannya secara signifikan. Demikian, Dr. Po, terima kasih. Iya, jadi ini hipnoterapis merangkap dukun juga ya. Dukun yang positif dalam pengertian akademik begitu ya, saintifik, ilmiah tadi yang disampaikan. Jadi penonton yang kami hormati di YouTube maupun di Zoom, tadi kedua narasumber sepakat dengan satu hal, kebencian tidak akan berakhir jika dibalas dengan kebencian, tapi ia akan berakhir dengan tidak dibalas dengan kebencian. Dhammapada ayat 5. Tadi Bante sampaikan satu ayat tadi yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa bukan hanya sekarang, tapi dulu pun sudah terjadi, wahai Atula, orang biasa mencemooh, ya, orang yang diam, orang yang duduk diam, orang yang sedikit bicara, orang yang banyak bicara, semua pasti akan dicela. Jadi artinya tidak ada orang yang tidak dicela. Kami bertiga pun di sini ngomong terus dari tadi, pasti ada yang di luar sana mengatakan, walah lu ngomong aja lu, teori doang lu. Ya, biasa saja. Nah, kembali ke 227. 227 sudah mengatakan begitu Dr. Adi ya, Bante ya, bahwa orang diam diomongin, sedikit ngomong diomongin, banyak ngomong diomongin. Jadi mau jadi siapa kita? Susah kan? Nah, artinya kita terimalah kondisi ini bahwa Sang Buddha sudah menjelaskan dengan sangat baik. Ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Pertanyaan berikutnya ini masih banyak, Bante. Kita sudah hampir 3 jam ini, Bante. Sebentar lagi. Iya, Heri di Tarakan, dia di Kalimantan Utara.
Mohon tanya, kalau ingin berdana tapi dana terbatas, sebaiknya diprioritaskan berdana untuk sangga yang pahalanya besar atau ke orang yang kurang fisik dan ekonominya? Ya, silakan Bante. Baik, kalau mau berdana sebetulnya lebih baik diberikan kepada yang membutuhkan. Nah, ya, jadi jangan berhitung-hitungan gitulah, karena kita juga nggak tahu hitungannya itu tepatnya bagaimana. Saya sih lebih menyarankan kepada yang membutuhkan. Kalau seandainya memang, misalnya Anda mau berdana senasi bungkus misalnya, kemudian Anda mau bawa ke wihara untuk berdana kepada para biku yang tinggal di wihara. Tapi ternyata di tengah jalan Anda melihat ada orang tua yang mungkin menuntun anaknya kelaparan misalnya. Kemudian Anda danakan kepada orang tua itu nasi bungkusnya, itu tidak masalah. Anda juga sudah melakukan perbuatan baik juga. Kemudian kalau itu ada dana materi yang terbatas, Anda danakanlah kepada yang membutuhkan, tidak masalah. Nanti karena di lain kesempatan Anda masih bisa lagi. Nah, tapi kalau berdana jubah, ya harus kepada para biku. Kalau nanti Anda pun bawa jubah mau ke wihara, kemudian waduh nih kasihan ya, ada bapak-bapak di pinggir jalan ini kok pakaiannya kurang cocok ya, saya kasih jubah, wah ini yang kurang cocok ya, kita nggak bisa menempatkan posisi. Tapi kalau sekarang Anda berdana materi, nasi, makanan dan lain sebagainya, nggak masalah. Nah, kalau sekarang Anda punya pakaian, baju misalnya, kemudian Anda danakan kepada para biku, ya nggak tepat. Ini kan dana sangga kan paling tepat nih. Sekarang saya punya baju ini, wah bajunya bagus sekali, belum pernah saya pakai, saya danakan ke Bante ya, semoga Bante berbahagia. Salah. Jadi dana itu juga kepada yang membutuhkan, dana itu juga perlu tepat barangnya. Jadi Anda berdana baju kepada para biku ya tidak cocok. Anda harus berdana baju ini ya kepada yang membutuhkan. Misalnya tadi yatim piatu atau apa. Kalau Anda bawa jubah, ya berdanalah kepada para biku. Jangan ditukar untuk misalnya ke yatim piatu. Jadi Anda ada beberapa persyaratan dana ya. Jadi selain dananya itu juga diperoleh dengan hasil yang tidak melanggar sila, diberikan dengan kejujuran, dengan rutinitas ya, kalau bisa sering berbuat baik. Jadi kita penghasilannya kecil, tapi dana itu kan tidak harus jumlahnya besar ya. Kalau Anda sekarang aduh saya malu loh, dana saya kecil sekali, ya kan di wihara ada kotak dana, daripada saya nanti serahkan ke Bantenya dibuka, nanti saya malu, ya sudahlah masukkan kotak dana, kan tidak masalah, karena kotak dana itu nanti dibuka oleh pengurus wihara, dan itu kan juga nanti dikelola untuk kegiatan wihara, termasuk nanti untuk ngurus biku yang tinggal di situ dan lain sebagainya. Jadi tidak masalah sering melakukan ya. Jadi tadi dana ini diperoleh dengan hasil yang baik, tidak melanggar sila, kemudian dipersembahkan dengan kemurnian pikiran, bisa dengan pikiran yang baik, dengan pikiran yang bahagia, jangan nyesel ya. Misalnya Anda berdana makanan, di sini kok sudah banyak makanan, nyesel nih, tadi kan tahunya gini saya serahkan kepada panti asuhan tadi. Itu juga jangan, karena Anda ya sudah serahkan ya dengan rasa gembira. Kemudian Bantenya kok nggak makan, susah-susah saya bawakan, susah-susah saya masakkan, nggak dimakan, awas nih Bantenya. Itu ya nggak usah, karena kan kita sudah serahkan, sudah ini urusannya Bantenya, mau dimakan atau mau dikasihkan orang lain ya terserah. Kemudian ada rutinitas, walaupun sedikit tapi kita sering, ibaratnya tadi yang sudah dibacakan Pak Bu tadi, setetes demi setetes, nanti lama-lama semalam juga seguci air itu kalau kita tampung. Ya, jadi ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Jadi saya malah tidak terlalu menyarankan untuk ngitung-ngitung seperti itu. Nanti endingnya ini saya mau dana sangga ini. Jadi saya tinggal di wihara, tinggal di daerah yang wiharanya jarang kedatangan biku. Jadi nanti kalau ada anggota sangga yang datang, saya mau berdana. Nah ini bagaimana nih, ada orang menderita di samping saya ini. Situ nanti aja, yang penting saya kumpulkan untuk para biku kalau datang. Ternyata sampai kita sakit, malah bikunya nggak datang-datang.
Nah kan kita kehilangan kesempatan berbuat baik. Ya sudahlah, nanti kalau bikunya datang ya, kalau saya ada ya saya berdana. Kalau enggak, ini sekarang sebelah saya ini ada rumah sebelah yang sakit. Ya sudah, saya tolong dulu, enggak apa-apa. Ya, tolonglah, berdanalah kepada mereka yang membutuhkan. Begitu Iya, prinsipnya. luar biasa ya penonton di Zoom maupun di YouTube yang kami hormati. Jadi berdanalah kepada yang membutuhkan. Jangan berdana menggunakan prinsip transaksional. Ya, bahwa oh ini lebih besar nih kepada biku. Saya simpan buat biku, padahal tetangga kiri kita, kanan kita ternyata menderita, belum makan, kita berikanlah kepada mereka. Ya, itu yang tadi Bante ajarkan. Kalau Anda ingat ya, Dhammapada ayat 54, bunganya harumnya bunga tidak bisa melawan arah mata angin. Tapi kebajikan kita berdana bisa melawan arah mata angin. Nama kita bisa melawan arah mata angin. Oh, si Anu sudah melakukan kebajikan. Jadi ini bisa membawa nama kita, membuat kita dihormati di seluruh penjuru. Itulah katanya ya. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya sekarang. Silakan, panitia. Ini persis 3 jam, Bante. Luar biasa ya. Luar biasa ini. Open topik yang sangat-sangat open, Bante. Pertanyaannya bejubel ya. Saya akan bacakan untuk Dr. Adi. Dari Sinta Pramadewi Atmanggala. Namanya keren banget ini ya. Ya. Bolehkah orang yang sudah menikah curhat dengan lawan jenis? Etika yang baik seperti apa ya? Wah, ini bertanya kepada Dr. Adi. Mudah-mudahan bukan pengalaman ya. Silakan. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Bolehkah orang yang sudah menikah curhat dengan lawan jenis? Ya boleh lah. Kalau curhatnya sama saya kan gimana? Saya kan terapis kan? Iya kan? Jadi boleh. Saya ngerti maksudnya. Karena seringkali begini. Kalau misalkan orang yang sudah berkeluarga, kemudian mereka itu ada masalah dalam rumah tangga, kemudian mulailah curhat-curhat. Ini kalau sesekali curhat-curhat yang hal-hal yang masih umum itu masih oke. Tapi kalau curhat-curhat terus-terusan, ini nanti akan emosi mulai bermain di dalam, benar gak? Dari banyak kejadian, ya nggak semua, tapi dari banyak kejadian, pada saat mereka curhat, lawan jenis ya, tapi bisa juga loh curhat sesama jenis, akhirnya muncul rasa senang tuh ada juga loh, hati-hati loh ya. Nah, kalau misalkan si wanita curhat kepada si pria, pria curhat kepada si wanita, semakin pribadi hal-hal yang dibicarakan, itu akan semakin rawan itu biasanya. Ya, jadi perlu hati-hati benar ini. Kalau sudah semakin pribadi hal-hal yang diceritakan, hal-hal yang sangat sensitif dalam tanda kutip ya, itu indikasinya sudah tidak baik. Jadi kalau saran saya, kalau Anda yang mendengar curhat, Anda kan tidak bisa kasih solusi biasanya. Anda cuma bilang, ya sudah sabarlah, inilah. Dan itu juga bukan hal yang baik. Kenapa? Kalau Anda dicurhatin, itu Anda terima sampah-sampahnya orang loh. Ya, dan Anda nggak bisa menyelesaikan. Yang curhat lega, yang dengar senep biasanya setelah itu. Kesel, capek saja, energi kita terkuras. Kalau sekali dua kali Anda hanya ingin membantu teman, oke lah. Tapi kalau misalkan Anda sungguh-sungguh ingin masalah selesai, maka sarankan orang ini yang curhat ini untuk bisa mendapatkan bantuan profesional ya. Bisa ke konselor, bisa ke psikolog klinis, bisa ke hipnoterapis. Cuma juga perlu hati-hati ya kalau mencari teman curhat ataupun konselor ataupun siapapun ya. Kita nggak tahu apakah mereka itu juga punya masalah sama pasangan atau tidak. Hati-hati. Soalnya kalau mereka punya masalah sama pasangan, ini ada cerita nyata nih, ada klien ketemu saya, seorang wanita, dia curhat kepada seorang temannya. Ternyata temannya ini adalah ini wanita ya. Wanita ini punya masalah sama suaminya juga. Jadi begitu dengar temannya cerita, dia bilang apa? Alah memang tuh laki-laki tuh brengsek. Kalau saya jadi kamu udah gua ceraikan tuh suami itu, nggak ada potongan itu. Lah, dia bilang sama saya bilang gini, terus kamu cerai? Ya saya juga bingung Pak. Saya bilang, dia tuh pasti ada problem, betul dia ada masalah. Jadi sebenarnya dia memproyeksikan dirinya ke temannya yang lagi curhat, kan kasihan. Nah, carilah orang yang memang netral dan punya cukup wawasan, kematangan emosi dan kebijaksanaan untuk membantu urusan seperti ini ya. Biasanya kalau sudah terlalu sering curhat, apalagi sudah sampai malam atau sudah sampai bisik-bisik, itu cepat atau lambat emosi bermain, empati bermain, nanti bisa terjadi hal-hal yang
Diinginkan. Jadi saran saya jangan. Baik. Bagaimana dengan terapis? Hati-hati loh, jangan berpikir kami terapis ini hebat, enggak loh. Ada juga terapis, ini lain jenis ya, kliennya wanita ataupun kliennya pria. Nah, kalau misalkan terapisnya pria, kliennya wanita, kliennya cerita, curhat, dan namanya terapis kan kami nanya masalah tuh biasa detail, ini ada apa sih sebenarnya? Dia mulai cerita. Dan biasanya hal-hal sifatnya pribadi itu juga diungkapkan dalam konteks kita mau menyelesaikan masalah gitu loh. Nanti biasanya setelah itu kami menyarankan kalau bisa si pasangannya juga datang. Jadi kita mendengar dari dua sisi, tidak boleh dari salah satu. Bisa terjadi, bukan tidak bisa terjadi karena tugasnya terapis kan kami mendengarkan, mengiyakan, tidak menghakimi, kami mencatat untuk mencarikan solusi. Tapi yang curhat itu merasa senang, dia nggak dihakimi, dia tuh dimengerti, dia merasa mendapat dukungan, pengertian, perhatian. Lama-lama dia senang sama terapisnya, kan cilaka kalau kayak gitu. Nah, maka si terapis juga harus hati-hati. Kalau dilihat ada tendensi, ada perubahan, jadi relasi profesional ini mulai bergeser ke relasi personal, baik ini yang terjadi. Ini teman-teman mohon didengarkan dengan bijaksana, sebab tadi kriteria netral, tidak punya masalah pasangan hidup, bijaksana. Ini bukan kriteria para biku loh ya, jangan habis ini moro-moro pada curhat ke biku. Mohon disikapi dengan bijaksana. Terima kasih, demikian Pak Po. Baik, terima kasih Christine sudah menambahkan. Jadi hati-hati kalau sudah main rasa, apalagi main bisik-bisik tetangga. Biasanya yang saya baca ya Bante, ini khusus kami ya Bante, ya, perumah tangga. Nanti terjadi perselingkuhan. Bagi Anda yang mau tahu pedihnya perselingkuhan, Dhammapada 309. 309 luar biasa, ini ajaran Buddha bro. Saya bilang kepada Anda, kepada penonton, semuanya lengkap ada di Dhammapada yang 423 ayat. Apa kata 309? Jika terjadi perselingkuhan, maka akibatnya 4. 4 akibatnya. Hati-hati loh ini. Yang satu karma buruk, yang kedua tidak bisa tidur, yang ketiga nama tercela, yang keempat pergi ke neraka. Hati-hati dengan 4 ini ya. Jadi tadi yang disampaikan dengan bijaksana oleh Pak Adi bahwa hipnoterapis mungkin saja ada yang salah pilih. Sebagaimana Bante tadi jelaskan ya, guru meditasi mungkin ada yang tidak tepat, metodenya kita nggak cocok, ganti yang lain. Tapi selama saya bersahabat dengan Dr. Adi W. Gunawan, hal-hal demikian tidak pernah terjadi. Dan semoga tidak akan terjadi. Oke, baik, kita ke pertanyaan berikutnya lagi. Luar biasa ini ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Iya, kita lihat lagi. Kita masih ada durasi 1 jam ini, Bante. Tapi 1 jam ini terasanya sangat cepat ya. Dari Jenny di Jakarta. Ada pertanyaan ke Bante dan Pak Adi mengenai OCD. Ya, OCD. Saya setiap hari selalu mengalami intrusive thought. Setiap saat, bahkan saat berdoa, selalu keluar pikiran negatif, terutama tentang anak-anak saya. Saya selalu ingin berdoa yang positif, tetapi keluar yang sebaliknya tidak baik tentang anak-anak saya. Sehingga saya selalu melakukan kompulsif dengan berulang-ulang berdoa dan berusaha memikirkan yang baik. Bagaimana cara mengontrol pikiran kita setiap saat sehingga pikiran yang negatif tidak keluar? Karena saya bisa merasakan ketakutan apa yang kita pikirkan akan benar-benar terjadi. Mohon diberikan penjelasan, pencerahan bagaimana mengatasinya. Boleh ke Dr. Adi dulu ya Bante? Mengenai siap. OCD. Silakan Dr. Adi. Oke, siap. Jadi terima kasih. OCD itu singkatan dari Obsessive Compulsive Disorder ya. Obsesif itu berarti yang berhubungan dengan pikiran. Pikiran terus muncul. Compulsive itu adalah tindakannya. Jadi ada orang yang mikir terus hal-hal yang negatif ya, atau dia ngitung 1, 3, 5, 7, 9 turun lagi terus seperti itu. Kalau kompulsif itu misalkan dia cuci tangan tidak berhenti-berhenti, ngecek-ngecek lampu, ngecek-ngecek LPG, ngecek-ngecek pintu ya. Nah, dari perspektif ilmu hipnoterapi ya, bisa dilihat seperti ini. Kami pernah melakukan dan menangani orang-orang seperti ini. Apakah sekali lagi ini perspektif kami ya, jadi ini agak sedikit beda. Pikiran yang terus bergejolak atau perilaku yang diulang-ulang itu sebenarnya sebuah bentuk mekanisme pertahanan diri sebenarnya. Jadi
pikiran bawah sadar itu fungsinya yang terutama adalah memproteksi individu dan pikiran sadar. Fisik maupun pikiran sadar. Dari hal-hal yang dia itu bawah sadar, pikirkan, yakinkan, asumsikan, persepsikan, rasa, bisa berbahaya atau merugikan. Sehingga dari temuan kami, tadi kan saya sudah bilang, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Tidak mungkin ibu ini tadi tiba-tiba mengalami pikiran yang berlebihan seperti itu. Tidak mungkin. Pasti terjadi sesuatu sehingga seperti ini. Bisa terjadinya sesuatu yang impact-nya sangat kuat, boom, langsung seperti itu. Atau dia sifatnya gradual, incremental. Bertambah, akhirnya baru terjadilah simptom seperti ini. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi? Biasanya ada emosi lain yang sangat mengganggu. Emosi yang mengganggu ini, emosi-emosi negatif ini, itu oleh pikiran bawah sadar mau dialihkan supaya nggak mengganggu. Caranya bagaimana? Individu dibuat mikir hal yang lain. Atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Mandinya bisa lama, cuci tangannya tuh bisa lama, kasih sabunnya bisa, ada yang sampai 4 jam loh kalau mandi. Saya punya klien dari Inggris 4 jam kalau mandi. Ya, kalau dia jalan dia ngitung. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9, maju mundur, terus begitu. Ternyata kalau dicari itu ada sebuah akar masalah yang ada emosi intens di situ. Nah, kalau ibu ini mau berpikir yang positif, mau mendoakan yang positif, tapi yang muncul adalah pikiran negatif, itu berarti ada 2 EP aktif. 1 EP mau berpikir positif, mendoakan, 1 EP yang memunculkan pikiran-pikiran negatif. Dan kalau misalnya lebih kuat yang pikiran negatif, maka dia akan sangat terganggu. Jadi ini kita bicara energinya EP, ini ada. Ya, saya mengembangkan teori mengenai ini ya. Jadi EP itu ada energinya. Kalau energi yang mau kekuatan EP yang baik ini mau berdoa untuk anaknya hal-hal yang positif adalah di angka 5 misalkan. Sementara EP yang mengganggu di angka 8, waduh dia susah itu. Solusinya apa? Kalau dari perspektif ilmu hipnoterapi, nomor 1, ibu ini perlu belajar untuk bisa menenangkan pikirannya dia. Klien saya yang di Inggris, waktu dia datang jumpa saya di kantor saya, saat itu saya sudah janjian pagi saya akan terapi dia, tetapi karena ada sebuah kejadian di hari itu pagi hari sebelum saya ke kantor, saya praktekkan jam 10 pagi. Dan itu mood saya nggak enak. Dan saya tahu kalau mood saya nggak enak, itu saya tidak boleh terapi, karena hasilnya tidak bagus. Kliennya tetap saya jumpa, dia datang sama pacarnya, kemudian saya bicara sama dia, dan saya bilang, saya nggak bisa terapi kamu hari ini, karena situasi seperti ini, saya kasih konseling sekitar 1 jam, kemudian saya kasih dia audio relaksasi. Audio relaksasi itu dia dengarkan, saya bilang, kamu dengarkan, nanti ketemu saya lagi kira-kira 1 minggu. 2 hari dia dengar audio itu, Pak Po, mandi yang 4 jam, sekarang jadi hanya 20 menit. Wow. Itu progres yang luar biasa. Ya. Jauh sekali ya. Sangat jauh. Dan akhirnya waktu saya tangani memang jumpalah sebuah akar masalah dan itu kita proses dan kondisinya sekarang sudah bagus sekali ya. Nah, ibu perlu relaksasi, itu adalah semacam kayak kalau orang lagi panas itu kita kompres tuh supaya tidak step dia. Jadi pikiran ibu perlu ditenangkan dengan relaksasi. Relaksasi itu sebaiknya dituntun dengan audio. Kenapa? Kalau kita dalam kondisi lagi pikiran lagi sepaneng ya atau lagi kacau, kita berusaha untuk relaksasi atau meditasi biasanya agak sulit. Karena kan pikiran kita lagi kacau. Maka lebih baik itu kita dituntun. Jadi mendengarkan audio dituntun. Banyak audio relaksasi mau free ambil di YouTube saya. Begitu itu 1. Kedua, saran saya adalah sebaiknya ibu butuh atau minta bantuan hipnoterapis profesional. Karena kita akan, kalau saya akan cari si EP ini. Saya temui si EP ini, saya tanya, loh kamu maunya apa sekarang? Kenapa kok kamu bikin suara-suara atau ganggu-ganggu si ibu ini? Kenapa? Nah nanti EP-nya cerita alasannya apa. Nah di situ kita lakukan edukasi, mediasi, atau kita melakukan reedukasi, konsiliasi, sehingga kayak anak kecil kan, kita punya anak nih, ada satu yang bandel. Ya kita panggil, ya kamu sini. Kenapa kok kamu seperti ini? Ya soalnya bisa saja si EP ini kurang perhatian, atau dia ingin mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, disitulah kita lakukan edukasi sama dia. Dari pengalaman, apabila kejadian paling awal ini berhasil kita bereskan, maka gejala-gejala yang tadi disebut sebagai OCD itu akan berhenti dengan sendirinya. Demikian dari saya Pak Po, terima kasih. Monggo Bante. Iya, silakan Bante. Mungkin saya hanya menambah sedikit saja bahwa
sebetulnya manusia ini kan memang punya dua pola pikir ya. Kalau mungkin dulu cerita lama kan namanya serigala hitam, serigala putih. Tinggal kita mau ngasih makan yang mana. Dia tidak akan pernah mati salah satunya, tapi selalu tumbuh serigala hitam dan serigala putih ini. Serigala hitam berpikir negatif, serigala putih berpikir positif. Jadi waktu Anda berdoa, sebetulnya Anda berpikir positif. Serigala putih yang bekerja. Tapi tentu di balik sana ada serigala hitam yang mempengaruhi yang tadi Anda katakan sebagai wah pikiran-pikiran negatif nih. Dan kemudian Anda merasa waduh, saya apa ya jadi OCD ini ya. Nah, sekarang sebetulnya sesuatu ini yang wajar saja. Dan Anda sudah ada upaya untuk mengecilkan, menguruskan, tidak memberi makan serigala hitam dengan abaikan aja. Saya tetap berpikir positif. Ini sudah benar. Tinggal sekarang butuh latihan. Karena kadang-kadang kita memang bisa kalah, bisa jatuh. Kita bisa dimakan. Bentar. Ya, baik. Kita Bante bisa minum dulu. Ya, silakan Bante. Jadi kadang kita bisa dimakan oleh serigala hitam itu. Bisa terjadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa, kita jangan merasa diri kita, waduh saya OCD. Kemudian kita malah menekankan diri kita yang sakit terus itu. Lama-lama kita tidak bisa sembuh-sembuh. Lebih baik, ya ini wajar lah. Ada hitam putih ini wajar. Sekarang tugas saya adalah memberi makan si putih. Jadi muncul yang jelek. Waduh, saya kok mikir yang takut-takut ya tentang anak saya. Sudah abaikan. Saya sekarang mengisi pikiran saya dengan ya semoga mereka bahagia, semoga anak saya sukses, semoga apa-apa. Tapi muncul lagi, kalau nggak sukses gimana? Abaikan. Lama-lama nanti serigala hitam ini karena diabaikan dia menjauh dan dia kurus dan dia akhirnya tidak berpengaruh besar pada saat itu kepada kita. Tapi nanti pada saat yang lain dia muncul lagi, serigala hitam muncul, serigala putih bisa menjauh. Terus selama hidup akan seperti itu. Kalau Anda hanya kepingin serigala putih aja, tidak bisa. Anda merasa hanya serigala hitam yang mempengaruhi, juga tidak mungkin. Semuanya selalu berdua ini setiap saat. Ya, jadi terimalah kondisi. Anda punya serigala hitam, serigala putih ini sebagaimana adanya, dan tugas Anda hanyalah mengawasi serigala hitam supaya tidak dominan dan mendorong serigala putih untuk terus maju. Anda memberi makan serigala putih ini dengan hal yang positif, kalimat-kalimat positif agar dia berkuasa walaupun tidak mematikan saudara kembarnya yaitu si serigala hitam. Nanti lama-lama Anda akan terbiasa berpikir positif, istilahnya tadi Pak Adi, kosakata pikiran positif di dalam pikiran kita itu sudah menjadi lebih banyak, dan kosakata pikiran negatif, vocab pikiran negatif itu menjadi lebih sedikit, dan akhirnya pikiran positif akan dominan. Walaupun pikiran hitam masih ada. Hanya menerima aja kenyataan sebagaimana adanya. Ya, itu mungkin yang bisa saya tambahkan sedikit. Baik, terima kasih Bante, luar biasa ya.